Awan adalah seorang pemuda desa yang selalu dikenal tekun dan rajin, hidup dalam kesederhanaan bersama ibunya, Bu Siti. Ayahnya telah meninggal sejak ia masih kecil, sehingga sejak remaja ia terbiasa bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, Awan menyimpan sebuah impian besar yang mengisi harinya dengan semangat. Ia ingin menjadi seorang guru yang dapat menginspirasi banyak orang, mengabdikan hidupnya untuk pendidikan dan membantu anak-anak di desanya keluar dari lingkaran kemiskinan. Impian ini menjadi motivasi kuat bagi Awan untuk terus belajar meski keterbatasan selalu menyertainya. Setiap malam, saat pekerjaan di sawah selesai, Awan menghabiskan waktu membaca buku di bawah cahaya lampu minyak. Dengan ketekunan yang tinggi, ia mengulang pelajaran yang ia dapatkan dari sekolahnya dulu dan menambah pengetahuan dari buku-buku yang berhasil ia pinjam dari sekolah desa. Di benaknya, Awan melihat dirinya menjadi seorang guru, mengenakan pakaian rapi, dan mengajar di depan anak-anak yang duduk penuh antusias. Baginya, menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, tapi panggilan hidup yang akan memberi manfaat lebih besar bagi banyak orang. Namun, di balik mimpi besarnya itu, Awan tak bisa mengabaikan kenyataan yang ada. Ibunya, Bu Siti, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kesehatan. Semakin sering, Bu Siti merasa lemas dan kesulitan melakukan pekerjaan rumah tangga. Terkadang, ia merasa nyeri di persendian hingga sulit untuk berdiri terlalu lama. Awan yang menyadari kondisi ibunya merasa gelisah, ada rasa khawatir yang perlahan-lahan menggerogoti semangatnya. Ia tahu betapa besar pengorbanan ibunya selama ini untuk merawat dan mendidiknya seorang diri. Keinginannya untuk pergi meraih mimpi terkadang berbenturan dengan tanggung jawabnya sebagai anak. Pada suatu sore, Awan bertemu dengan salah seorang temannya yang baru saja kembali dari kota. Temannya itu menceritakan kehidupan di kota dengan penuh antusias, terutama mengenai peluang untuk belajar dan bekerja di sana. Awan mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan dirinya berada di tengah gemerlap kota, belajar di sebuah sekolah besar, dan membuka kesempatan baru untuk dirinya. Bayangan itu memberi harapan sekaligus rasa takut. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, namun juga rasa takut karena mungkin ia harus meninggalkan ibunya sendiri di desa. Malamnya, setelah makan malam sederhana, Awan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Bu Siti tentang keinginannya melanjutkan pendidikan. Namun, setiap kali ia mencoba memulai pembicaraan, pandangannya terpaku pada wajah ibunya yang mulai dipenuhi garis-garis usia. Bu Siti tampak lelah, dan batinnya bergejolak. Hatinya tak tega memikirkan meninggalkan sosok yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Ketika ia melihat wajah ibunya yang tenang namun kelelahan itu, Awan menyadari betapa sulitnya untuk mengambil keputusan ini. Awan terus bergumul dengan dirinya sendiri, berusaha mencari jalan tengah. Setiap malam ia berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik. Dalam hatinya, ia berharap agar ada keajaiban yang memungkinkan ia tetap tinggal di desa tanpa harus mengorbankan mimpinya. Namun, semakin lama, kesadaran bahwa ia harus memilih satu di antara dua pilihan itu kian menghantuinya. Awan mulai merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya, beban yang tak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Hari demi hari berlalu, dan rasa gelisah Awan semakin besar. Di satu sisi, mimpinya memanggil dengan kuat, memberinya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, hatinya merasakan tanggung jawab besar sebagai anak satu-satunya yang harus merawat ibunya yang mulai renta. Ia merasa berada di persimpangan yang sulit, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar bagi hidupnya dan ibunya. Keraguan ini membuatnya sulit tidur setiap malam, dan ia kerap termenung dalam sunyi, mencoba menemukan jawaban dari perasaan yang berkecamuk. Pada suatu pagi, saat Awan sedang mempersiapkan dirinya untuk berangkat bekerja di sawah, Bu Siti menyapanya dengan senyum lelah. "Nak, jika kamu punya mimpi, kejarlah. Ibu akan selalu mendukungmu," ia ucap Bu Siti, seolah mengetahui isi hati Awan tanpa perlu bertanya. Kata-kata itu membuat hati Awan bergetar. Dalam benaknya, terlintas bayangan ibunya yang selalu menahan sakit tanpa pernah mengeluh, demi melihat anaknya bahagia. Kata-kata ibunya menegaskan bahwa meskipun Bu Siti terlihat tegar, ia tetap membutuhkan kehadiran Awan di sisinya. Perkataan ibunya itu malah semakin membuat hati Awan bergejolak. Ia sadar, Bu Siti tak ingin menjadi penghalang bagi impiannya, namun di sisi lain ia juga tak tega meninggalkan ibunya sendirian dalam kondisi yang lemah. Di saat-saat hening, Awan menyadari bahwa kebahagiaannya mungkin bukan hanya soal mengejar impian, tetapi juga tentang memberi makna bagi kehidupan ibunya yang telah berkorban begitu besar baginya. Kegalauan ini membuat Awan menyadari bahwa keputusan besar menunggunya, keputusan yang akan menentukan jalan hidupnya dan masa depan orang yang paling ia cintai. Awan adalah seorang pemuda desa yang selalu dikenal tekun dan rajin, hidup dalam kesederhanaan bersama ibunya, Bu Siti. Ayahnya telah meninggal sejak ia masih kecil, sehingga sejak remaja ia terbiasa bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, Awan menyimpan sebuah impian besar yang mengisi harinya dengan semangat. Ia ingin menjadi seorang guru yang dapat menginspirasi banyak orang, mengabdikan hidupnya untuk pendidikan dan membantu anak-anak di desanya keluar dari lingkaran kemiskinan. Impian ini menjadi motivasi kuat bagi Awan untuk terus belajar meski keterbatasan selalu menyertainya.
Setiap malam, saat pekerjaan di sawah selesai, Awan menghabiskan waktu membaca buku di bawah cahaya lampu minyak. Dengan ketekunan yang tinggi, ia mengulang pelajaran yang ia dapatkan dari sekolahnya dulu dan menambah pengetahuan dari buku-buku yang berhasil ia pinjam dari sekolah desa. Di benaknya, Awan melihat dirinya menjadi seorang guru, mengenakan pakaian rapi, dan mengajar di depan anak-anak yang duduk penuh antusias. Baginya, menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, tapi panggilan hidup yang akan memberi manfaat lebih besar bagi banyak orang. Namun, di balik mimpi besarnya itu, Awan tak bisa mengabaikan kenyataan yang ada. Ibunya, Bu Siti, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kesehatan. Semakin sering, Bu Siti merasa lemas dan kesulitan melakukan pekerjaan rumah tangga. Terkadang, ia merasa nyeri di persendian hingga sulit untuk berdiri terlalu lama. Awan yang menyadari kondisi ibunya merasa gelisah, ada rasa khawatir yang perlahan-lahan menggerogoti semangatnya. Ia tahu betapa besar pengorbanan ibunya selama ini untuk merawat dan mendidiknya seorang diri. Keinginannya untuk pergi meraih mimpi terkadang berbenturan dengan tanggung jawabnya sebagai anak. Pada suatu sore, Awan bertemu dengan salah seorang temannya yang baru saja kembali dari kota. Temannya itu menceritakan kehidupan di kota dengan penuh antusias, terutama mengenai peluang untuk belajar dan bekerja di sana. Awan mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan dirinya berada di tengah gemerlap kota, belajar di sebuah sekolah besar, dan membuka kesempatan baru untuk dirinya. Bayangan itu memberi harapan sekaligus rasa takut. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, namun juga rasa takut karena mungkin ia harus meninggalkan ibunya sendiri di desa. Malamnya, setelah makan malam sederhana, Awan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Bu Siti tentang keinginannya melanjutkan pendidikan. Namun, setiap kali ia mencoba memulai pembicaraan, pandangannya terpaku pada wajah ibunya yang mulai dipenuhi garis-garis usia. Bu Siti tampak lelah, dan batinnya bergejolak. Hatinya tak tega memikirkan meninggalkan sosok yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Ketika ia melihat wajah ibunya yang tenang namun kelelahan itu, Awan menyadari betapa sulitnya untuk mengambil keputusan ini. Awan terus bergumul dengan dirinya sendiri, berusaha mencari jalan tengah. Setiap malam ia berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik. Dalam hatinya, ia berharap agar ada keajaiban yang memungkinkan ia tetap tinggal di desa tanpa harus mengorbankan mimpinya. Namun, semakin lama, kesadaran bahwa ia harus memilih satu di antara dua pilihan itu kian menghantuinya. Awan mulai merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya, beban yang tak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Hari demi hari berlalu, dan rasa gelisah Awan semakin besar. Di satu sisi, mimpinya memanggil dengan kuat, memberinya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, hatinya merasakan tanggung jawab besar sebagai anak satu-satunya yang harus merawat ibunya yang mulai renta. Ia merasa berada di persimpangan yang sulit, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar bagi hidupnya dan ibunya. Keraguan ini membuatnya sulit tidur setiap malam, dan ia kerap termenung dalam sunyi, mencoba menemukan jawaban dari perasaan yang berkecamuk. Pada suatu pagi, saat Awan sedang mempersiapkan dirinya untuk berangkat bekerja di sawah, Bu Siti menyapanya dengan senyum lelah. "Nak, jika kamu punya mimpi, kejarlah. Ibu akan selalu mendukungmu," ia ucap Bu Siti, seolah mengetahui isi hati Awan tanpa perlu bertanya. Kata-kata itu membuat hati Awan bergetar. Dalam benaknya, terlintas bayangan ibunya yang selalu menahan sakit tanpa pernah mengeluh, demi melihat anaknya bahagia. Kata-kata ibunya menegaskan bahwa meskipun Bu Siti terlihat tegar, ia tetap membutuhkan kehadiran Awan di sisinya. Perkataan ibunya itu malah semakin membuat hati Awan bergejolak. Ia sadar, Bu Siti tak ingin menjadi penghalang bagi impiannya, namun di sisi lain ia juga tak tega meninggalkan ibunya sendirian dalam kondisi yang lemah. Di saat-saat hening, Awan menyadari bahwa kebahagiaannya mungkin bukan hanya soal mengejar impian, tetapi juga tentang memberi makna bagi kehidupan ibunya yang telah berkorban begitu besar baginya. Kegalauan ini membuat Awan menyadari bahwa keputusan besar menunggunya, keputusan yang akan menentukan jalan hidupnya dan masa depan orang yang paling ia cintai. Beberapa minggu berlalu, dan kondisi Bu Siti tampak semakin melemah. Awan terus berjuang tanpa lelah, meski tubuhnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan. Ia mengabaikan rasa sakit dan lelahnya demi menjaga ibunya, yakin bahwa suatu saat akan ada keajaiban yang mengubah keadaan. Setiap hari ia tetap tersenyum di hadapan Bu Siti, berusaha menularkan semangat agar ibunya tetap kuat. Namun, di balik senyuman itu, Awan kerap terjaga di malam hari, merenung dalam diam, berharap bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Suatu malam, saat Awan sedang menjaga Bu Siti yang tertidur lelap, seorang dokter muda yang belum pernah ia temui datang menghampirinya. Dokter itu memperkenalkan diri sebagai Dokter Raka, seorang spesialis paru-paru yang baru ditugaskan di rumah sakit tersebut. Dokter Raka mengungkapkan bahwa ia mendengar tentang perjuangan Awan dari para perawat, dan ia sangat tersentuh. Tanpa banyak basa-basi, ia menawarkan bantuan untuk menangani Bu Siti dengan pengobatan yang lebih intensif tanpa membebani biaya lebih. Awan merasa seperti menemukan secercah harapan. Ia menatap dokter muda itu dengan penuh rasa syukur, seolah Tuhan telah menjawab doanya melalui orang asing yang tiba-tiba hadir di tengah kesulitannya. Dalam beberapa hari berikutnya,
Dokter Raka memberikan perawatan terbaik untuk Bu Siti. Kondisi Bu Siti perlahan-lahan mulai menunjukkan perubahan positif. Awan melihat ibunya kembali tersenyum, meskipun masih lemah. Setiap kali ibunya tersenyum, Awan merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Senyum ibunya adalah cahaya yang membuat setiap pengorbanan terasa lebih ringan, setiap rasa sakit menjadi tertutupi oleh kasih yang tak terhingga. Pada suatu pagi yang cerah, Dokter Raka mengajak Awan untuk berbicara di luar kamar perawatan. Ia menjelaskan bahwa meski kondisi Bu Siti telah menunjukkan kemajuan, masih ada risiko komplikasi yang mungkin terjadi. Mendengar itu, hati Awan terasa bergetar, namun ia tetap berusaha kuat. Dokter Raka lalu menawarkan bantuan tambahan berupa akses ke pengobatan lanjutan di kota, dengan semua biaya yang akan ditanggung oleh rumah sakit atas rekomendasi pribadinya. Awan tertegun mendengar tawaran itu. Ia merasa tidak layak menerima begitu banyak kebaikan, namun pada saat yang sama, ia tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk ibunya. Awan merenung di malam itu, berdoa dengan penuh harap agar keputusan yang akan ia ambil benar-benar membawa manfaat bagi Bu Siti. Ia teringat akan setiap pengorbanan yang telah ia lakukan, setiap impian yang ia tunda, dan setiap detik yang ia habiskan untuk menjaga ibunya. Meski berat, Awan merasa bahwa semua ini bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi juga tentang kasih yang tulus. Ia memutuskan menerima tawaran Dokter Raka dan bersiap untuk perjalanan pengobatan yang lebih panjang demi ibunya. Keesokan harinya, Awan menemui Bu Siti dan dengan hati-hati menjelaskan rencana pengobatan lanjutan yang akan mereka jalani. Bu Siti tanpa ragu dan merasa bahwa dirinya adalah beban bagi putranya. "Nak, ibu tak ingin menyusahkanmu lebih jauh. Kau sudah berkorban begitu banyak," ujar Bu Siti dengan suara bergetar. Namun, Awan menatap ibunya dengan mata penuh kasih, meyakinkan bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk seseorang yang telah memberinya segalanya. "Bu, bagi Awan, ibu adalah segalanya. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk ibu," jawabnya dengan suara pelan tapi penuh ketegasan. Melihat keteguhan Awan, Bu Siti akhirnya setuju untuk melanjutkan pengobatan di kota. Dalam hati, ia merasa sangat bangga dan bersyukur memiliki anak yang begitu tulus mencintainya. Saat mereka berangkat ke kota, Awan menggenggam tangan ibunya dengan erat, menguatkan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu ada di sampingnya. Perjalanan ke kota terasa seperti perjalanan menuju harapan baru, di mana setiap langkah diiringi oleh doa dan harapan akan kesembuhan. Sesampainya di rumah sakit besar di kota, Bu Siti langsung menjalani serangkaian pemeriksaan intensif. Dokter-dokter yang lebih berpengalaman turut bekerja sama dengan Dokter Raka untuk memberikan perawatan terbaik. Hari-hari di rumah sakit menjadi ujian baru bagi Awan. Ia harus tinggal jauh dari desa, meninggalkan pekerjaan yang biasa ia lakukan, dan menghadapi ketidakpastian. Namun, semua itu ia jalani dengan lapang dada demi kesembuhan ibunya. Suatu malam, saat Awan tertidur di kursi dekat ranjang Bu Siti, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di padang yang luas dan terang benderang, sementara di kejauhan tampak bayangan seorang wanita yang tersenyum lembut, melambai padanya. Awan mengenali sosok itu sebagai Bu Siti yang tampak sehat dan bahagia. Saat Awan hendak mendekat, tiba-tiba ia terbangun. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah Tuhan ingin menyampaikan pesan bahwa apa yang ia lakukan saat ini akan berbuah kebaikan. Keesokan paginya, Bu Siti membuka matanya dan tersenyum lebih cerah dari sebelumnya. Awan merasa senang melihat ibunya tampak lebih baik, meskipun ia tahu masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Di hari itu, Awan merasakan harapan yang kuat dalam hatinya. Ia mulai meyakini bahwa pengorbanannya tidaklah sia-sia, dan Tuhan mungkin telah memberikan tanda melalui mimpi tersebut. Perawatan Bu Siti terus berlanjut dengan dukungan penuh dari dokter-dokter di rumah sakit. Meskipun perjalanan ini masih penuh tantangan, Awan merasa lebih optimis daripada sebelumnya. Baginya, tidak ada yang lebih berharga daripada melihat senyum ibunya kembali, secerah matahari yang menyinari hari-harinya. Pengorbanan yang ia lakukan bukanlah beban, melainkan bukti dari cinta yang sejati, cinta yang terus menguatkan dan memberi makna dalam setiap langkah hidupnya. Waktu terus berlalu, dan meskipun kondisi Bu Siti kadang naik turun, ada perkembangan yang cukup menggembirakan. Awan tidak pernah lelah mendampingi ibunya di setiap proses pengobatan. Namun, meski berharap sekuat tenaga, Awan juga merasakan keletihan yang semakin menyelimuti dirinya, baik secara fisik maupun batin. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di rumah sakit, bergelut dengan kekhawatiran dan harapan yang silih berganti. Meski begitu, ia berusaha tegar, yakin bahwa ujian ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Pada suatu malam, ketika Awan sedang terjaga di samping ranjang Bu Siti, seorang perawat datang dan memberikan kabar yang menggetarkan hati Awan. Kondisi paru-paru Bu Siti menunjukkan tanda-tanda penurunan, dan kemungkinan besar ia memerlukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Kabar itu terasa seperti petir di siang bolong. Meski operasi tersebut memberikan harapan, risikonya juga sangat besar. Awan merasa terpukul dan harus memilih antara risiko yang berat atau tetap melanjutkan perawatan biasa yang mungkin tidak cukup untuk mengatasi penyakit ibunya.
Awan meminta waktu untuk berpikir dan merenung di luar rumah sakit. Ia duduk di bangku taman, dikelilingi oleh gelapnya malam, mencoba memahami ujian ini dengan hati yang berat. Rasa takut yang mendalam muncul dalam dirinya, ketakutan bahwa keputusan yang ia ambil bisa membawa dampak besar bagi kehidupan ibunya. Di tengah kegelapan, Awan berdoa dengan air mata mengalir di pipi, memohon petunjuk dan kekuatan. Dalam doa-doanya, ia merasa seolah Tuhan menuntunnya untuk mengambil langkah ini dengan ikhlas, meskipun risiko begitu besar di depan mata. Pagi berikutnya, dengan hati yang dipenuhi tekad, Awan menemui dokter dan menyatakan kesediaannya untuk menjalankan operasi bagi Bu Siti. Ia tidak memberitahu ibunya secara rinci, hanya mengatakan bahwa ini adalah langkah yang akan membantu memperbaiki kesehatannya. Bu Siti yang sudah lemah dan tak banyak bicara hanya menatap mata Awan dalam-dalam, seolah tahu bahwa putranya sedang memikul beban yang sangat berat. Dalam tatapan itu, tersirat rasa syukur dan cinta yang tak terucap, membuat Awan merasa lebih mantap dalam keputusannya. Hari operasi tiba, dan Awan hanya bisa duduk di ruang tunggu dengan hati berdebar. Setiap detik terasa begitu lama, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam ketidakpastian. Waktu terus berjalan, dan perasaan cemas menyelimutinya tanpa henti. Ia menggenggam tangannya, berdoa dalam hati, berharap agar ibunya dapat melalui operasi ini dengan selamat. Setiap kali suara pintu ruang operasi terbuka, Awan mengangkat wajahnya dengan harap-harap cemas, tetapi yang keluar hanyalah perawat dan dokter lainnya. Ia merasa detik-detik itu seakan menahan napasnya. Setelah beberapa jam, seorang dokter akhirnya keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. Awan berdiri cepat, matanya penuh dengan pertanyaan dan harapan. Dokter itu memberitahu bahwa operasi berhasil, tetapi Bu Siti masih dalam kondisi kritis dan memerlukan waktu pemulihan yang panjang. Mendengar kabar itu, Awan merasa lega sekaligus takut. Meski operasi berjalan lancar, ia sadar bahwa perjalanan masih jauh dan penuh ketidakpastian. Ketika akhirnya ia diizinkan menemui Bu Siti di ruang pemulihan, Awan melihat ibunya terbaring dengan tubuh yang sangat lemah. Melihat sosok yang begitu rapuh itu, ia merasakan hatinya hancur, tetapi ia menahan diri agar tetap kuat. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Bu Siti yang dingin. Meski ibunya masih dalam keadaan tidak sadar, Awan mulai bercerita, mengungkapkan segala perasaannya yang selama ini terpendam. "Bu, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan selalu ada di sini, mendampingi ibu, seperti ibu yang selalu ada untukku," bisiknya pelan. Selama beberapa hari, Awan terus setia menjaga ibunya, hanya pulang sejenak untuk membersihkan diri lalu kembali ke rumah sakit. Setiap hari ia berharap agar Bu Siti segera sadar, menanti saat di mana ia bisa melihat senyum ibunya kembali. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, ia merasakan genggaman tangan Bu Siti sedikit menguat. Awan terkejut dan segera mendekat, melihat mata ibunya yang perlahan terbuka. Saat itu, hatinya terasa penuh dengan kebahagiaan yang sulit ia jelaskan. Bu Siti menatap Awan dengan tatapan lembut, dan meski suaranya lemah, ia berhasil mengucapkan, "Ina, terima kasih sudah bertahan untuk ibu." Mendengar ucapan itu, air mata Awan mengalir deras. Semua rasa lelah, ketakutan, dan kekhawatirannya seolah terangkat, digantikan oleh perasaan syukur yang begitu dalam. Dalam dekapan ibunya, Awan merasa bahwa segala pengorbanannya terbayar. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia, dan Tuhan telah menjawab doanya dengan cara yang indah. Hari demi hari, kondisi Bu Siti semakin membaik, meski ia masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Awan tetap berada di sisinya, menjadi penopang sekaligus semangat bagi sang ibu. Dalam setiap langkah yang mereka jalani, Awan merasa lebih dekat dengan ibunya daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian, namun ketika dijalani dengan kasih dan ketulusan, setiap ujian menjadi lebih mudah dihadapi. Di akhir masa perawatan, Awan dan Bu Siti akhirnya kembali ke desa dengan sambutan hangat dari para tetangga. Kehadiran mereka menjadi lambang cinta dan pengorbanan yang tak tergantikan. Warga desa yang mendengar kisah perjuangan Awan semakin mengaguminya, dan Awan merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Meski mimpinya ke kota harus tertunda, Awan menemukan tujuan hidupnya yang lebih besar, menjaga ibunya dan menjadi orang yang berguna bagi desa yang begitu peduli padanya. Melihat senyum Bu Siti yang kembali cerah, Awan tahu bahwa semua pengorbanan ini tidaklah sia-sia. Di dalam dirinya, ia merasakan kekuatan baru, kekuatan dari cinta seorang anak kepada ibunya yang tak pernah padam. Kehidupan di desa kembali berjalan dengan ritme yang familiar, namun bagi Awan dan Bu Siti, semuanya terasa berbeda. Pulang dari rumah sakit, mereka disambut dengan hangat oleh warga desa. Setiap orang tampak menyemangati mereka, mengucapkan selamat atas kesembuhan Bu Siti, dan memberikan dukungan yang tulus. Awan merasakan cinta dari komunitasnya, sebuah energi positif yang menguatkan semangatnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ia tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Hari-hari berlalu, dan meski Bu Siti mulai pulih, Awan merasakan beban baru di pundaknya. Biaya pengobatan yang telah mereka jalani menguras tabungan yang telah dikumpulkan dari hasil kerjanya. Mereka kini harus memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membayar utang yang ditinggalkan.
Awan bertekad untuk berjuang lebih keras lagi, meskipun ia tahu fisiknya belum sepenuhnya pulih dari kelelahan sebelumnya. Baginya, melawan keterpurukan adalah hal yang harus dilakukan demi ibunya dan masa depan yang lebih baik. Suatu sore, saat Awan sedang membantu tetangga mengerjakan sawah, ia mendapatkan ide untuk menjual produk pertanian yang lebih beragam. Ia mengusulkan kepada warga desa untuk bekerja sama dalam memproduksi dan menjual hasil bumi mereka secara kolektif. Dengan semangat, Awan menjelaskan betapa pentingnya saling membantu di masa sulit ini. Awalnya, beberapa orang merasa ragu, namun melihat ketulusan dan keteguhan hati Awan, perlahan mereka mulai percaya. Rencana itu menjadi harapan baru bagi desa, dan warga sepakat untuk mendukung satu sama lain. Mereka mulai bekerja keras, menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Awan mengorganisir setiap aktivitas dengan penuh dedikasi, memastikan semua orang memiliki tugas dan kontribusi. Sambil memimpin proyek ini, ia juga tidak lupa untuk mengurus Bu Siti. Setiap malam, Awan kembali ke rumah, merawat ibunya yang kini mulai bisa bergerak lebih aktif, meski masih dalam batasan. Mereka berbagi cerita dan tawa di antara tumpukan pekerjaan, mempererat hubungan yang kian kuat. 1 bulan berlalu, hasil kerja keras mereka mulai menunjukkan hasil. Sayuran dan buah-buahan yang mereka jual laku keras di pasar. Awan merasa bangga melihat upaya mereka membuahkan hasil. Di tengah kesibukan itu, ia juga menyadari bahwa Bu Siti semakin pulih dan terlihat lebih berenergi. Bu Siti selalu mendukung putranya, memberikan nasihat yang bijaksana tentang bagaimana cara mengelola usaha dan memotivasi warga desa. Dalam hatinya, Awan tahu betapa besar peran ibunya dalam setiap langkah yang ia ambil. Namun, di balik kebahagiaan itu, tantangan baru muncul. Musim hujan tiba lebih awal, membawa serta kekhawatiran akan banjir yang bisa menghancurkan hasil panen mereka. Awan merasa cemas dan berusaha mencari cara untuk melindungi tanaman-tanaman yang telah mereka perjuangkan. Ia berkumpul dengan warga, merencanakan langkah-langkah preventif agar banjir tidak merusak usaha yang telah mereka bangun. Dalam pertemuan itu, semangat gotong royong semakin menguat, membangkitkan rasa solidaritas di antara mereka. Ketika hujan mulai turun, Awan dan warga desa tidak tinggal diam. Mereka bekerja sama membangun saluran air dan menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga lahan pertanian mereka. Malam hari, ketika hujan mengguyur deras, Awan menghabiskan waktu di luar, memastikan semua saluran berfungsi baik. Ia tidak bisa tidur, memikirkan semua yang telah mereka perjuangkan. Saat melihat ibunya tidur di dalam rumah, ia bertekad untuk melindungi semua yang mereka miliki dengan segala daya yang ia miliki. Beberapa hari kemudian, hujan deras mulai berhenti, dan Awan kembali memeriksa lahan pertanian. Dengan hati yang berdebar, ia mendapati bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Walau ada beberapa kerusakan, namun sebagian besar tanaman selamat dari banjir. Rasa syukur memenuhi hatinya, dan ia segera berlari pulang untuk memberitahukan kabar baik kepada Bu Siti. Melihat senyum di wajah ibunya adalah anugerah yang tak ternilai baginya. Kembali ke desa, Awan dan warga segera mempersiapkan diri untuk memasarkan hasil pertanian yang tersisa. Mereka menyusun rencana untuk menjual hasil panen di pasar kota, berharap dapat menjangkau pembeli yang lebih luas. Di tengah semua kesibukan itu, Awan tidak melupakan pentingnya menjaga kesehatan Bu Siti. Ia selalu memastikan ibunya mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi yang baik. Suatu hari, saat berada di pasar kota, Awan bertemu dengan seorang pembeli yang tertarik dengan hasil pertanian mereka. Pembeli itu ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang sedang mencari produk pertanian berkualitas untuk dijual di toko-tokonya. Kesempatan ini membuat hati Awan berdebar. Ia menjelaskan semua tentang hasil bumi yang mereka tanam dan proses kerjasama di desa. Melihat antusiasme Awan, pengusaha tersebut terkesan dan menyetujui untuk menjalin kerjasama dalam jangka panjang. Kembali ke desa dengan perasaan bahagia, Awan segera berbagi berita menggembirakan ini dengan Bu Siti dan warga. Mereka semua bersorak gembira, merayakan pencapaian yang membanggakan. Awan menyadari, segala usaha dan pengorbanan yang dilakukan selama ini telah membuahkan hasil yang tak terduga. Desa mereka tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga berhasil menciptakan sebuah komunitas yang saling mendukung. Hari demi hari berlalu, dan usaha pertanian itu semakin berkembang. Awan dan warga desa berhasil membangun pemasaran yang lebih baik, tidak hanya menjual hasil bumi tetapi juga membangun brand mereka sendiri. Kesuksesan ini bukan hanya milik Awan, tetapi milik seluruh warga desa yang telah berjuang bersama. Masyarakat desa kini bersatu, saling mendukung, dan membangun mimpi bersama. Di tengah semua kesibukan itu, Awan tidak melupakan tujuan awalnya. Ia ingin melanjutkan pendidikannya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi ibunya dan desa yang telah membesarkannya. Berkat kerja kerasnya, ia akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Ketika ia memberitahu Bu Siti tentang beasiswa tersebut, matanya berbinar bangga. Awan, kau adalah harapan ibu. Ibu percaya, kamu akan membawa desa kita menuju masa depan yang lebih baik, kata Bu Siti dengan penuh haru. Saat hari keberangkatan Awan ke kota, seluruh warga desa berkumpul untuk memberi dukungan.
Mereka mengucapkan selamat dan berjanji akan menjaga usaha yang telah dibangun. Awan merasakan cinta dan semangat mereka menyelimuti dirinya. Dengan tekad yang kuat, Awan pergi ke kota, membawa harapan bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk semua orang yang telah berjuang bersamanya. Dalam perjalanan baru ini, Awan bertekad untuk belajar dan kembali ke desa suatu hari nanti dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa dampak positif bagi komunitasnya. Pengorbanan dan kasih sayang yang telah ia jalani bersama Bu Siti menjadi landasan yang kuat untuk menggapai impian. Dalam hatinya, ia percaya bahwa cinta dan harapan tidak akan pernah pudar, selama ada ketulusan dan semangat untuk berjuang.